Pemain timnas Indonesia ini blak-blakan kirim sinyal gabung Kumu 1907. Targetkan lolos Piala Dunia U20 2025. Indra Sapri buka peluang bawa pemain keturunan. Sintayong kumpulkan pemain timnas Indonesia pada akhir Mei untuk lawan Irak dan Filipina. PSSI larang timnas Indonesia jemawah karena wajib waspada upaya Filipina rekrut pemain abroad. Erick Thohir berharap 3 pemain naturalisasi ini bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye blak-blakan ingin berkarir di luar Belanda setelah kontraknya bersama HC Herenveen berakhir pada 30 Juni. Semalam Tom Haye diberi kehormatan dengan mengucapkan salam perpisahan di hadapan ribuan fans klub HC Herenveen. Ia meninggalkan klub itu yang dibelanya dalam 2,5 tahun terakhir. Kemudian publik bertanya-tanya kemana dia akan berlabuh setelah ini. Tom Haye pun angkat bicara soal masa depannya. Tom Haye memberi sinyal tidak ingin bermain di Belanda. Gelandang 29 tahun ini memiliki ambisi untuk melanjutkan karirnya di luar Belanda. Ucapan Tom Haye ini seperti memberi sinyal membuka peluang merapat ke klub Italia, yaitu Como 1907. Sebab belakangan ini ia memang center dikaitkan dengan klub pemilik pengusaha asal Indonesia tersebut. Sekarang Como 1907 berhasil meraih tiket promosi ke Liga Italia musim 2024-2025. Situasi ini tentu membuat Tom semakin tertarik merumput di kompetisi sepak bola tertinggi di Italia. Terlebih ia memiliki ambisi untuk merumput di luar Belanda. Terlepas dari masa depannya yang belum pasti, Tom Haye akan tiba di Indonesia pada akhir Mei 2024 yang akan bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melawan Irak dan juga Filipina pada laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, dia sudah menggelar pemusatan latihan dan seleksi untuk pemain timnas U20 Indonesia. Uji coba juga beberapa kali sudah dilakukan untuk mematangkan kerangka tim. Terdekat, mereka akan menghadapi Piala AFF U19 2024. Target utama yang mereka bidik adalah bisa lolos Piala Dunia U20. Indra Sapri menjelaskan saat ini timnya fokus untuk melihat potensi pemain keturunan yang ada di luar negeri. Nantinya mereka diproyeksi ikut bergabung dengan skuad Garuda Nusantara. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, tim nasional U20 juga memberikan kesempatan pada pemain keturunan Indonesia, tulis Indra Sapri. Dalam kunjungannya ke Belanda, ada 5 pemain yang sudah ditemui. Mereka diprediksi akan menjadi kandidat selanjutnya untuk timnas U20 Indonesia. Mantan pelatih Bali United ini memastikan bahwa pemantauan intensif akan dilakukannya. Tim pelatih akan melihat pemain-pemain potensial lainnya yang bisa menambah kekuatan tim. Indra Sapri juga akan membangun tim dengan maksimal mungkin. Dia optimis mereka bisa lolos Piala Dunia U20 2025. Para pemain timnas Indonesia U23 mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan untuk menghadapi Irak dan Filipina pada laga kelima dan keenam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Seluruh pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa Sintayong mempunyai waktu yang pas untuk mengumpulkan pasukannya. Sumarji yakin para pemain itu tidak akan terlambat bergabung dengan tim Merah Putih. Sejauh ini Sumarji juga belum bisa mengonfirmasi beberapa jumlah pemain yang akan dipanggil oleh pelatih Sintayong ke timnas Indonesia. Biasanya Sintayong memanggil 28 pemain yang nantinya dikerucutkan menjadi 23 nama. Adapun nantinya ada beberapa pemain timnas U23 Indonesia yang pastinya dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia senior. Nama-nama tersebut kemungkinan besar adalah Hernando Ari, Justin Hubner, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Sumarji mengatakan ia akan berbicara khusus terhadap pemain-pemain timnas U23 Indonesia yang dipanggil ke level senior. Pembicaraan itu lebih kepada pembangkitan mental pertandingan pasca timnas U23 gagal lolos ke Olimpiade Paris. Sementara itu untuk timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. 7 poin itu didapatkan setelah meraih kemenangan 2 kali atas Vietnam dan bermain imbang kontra Filipina. Timnas Indonesia kini tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen sementara yaitu Irak yang sudah lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia bakal menghadapi duel melawan Irak dan Filipina. Duel laga tersebut akan dilangsungkan pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia memiliki keuntungan sebelum menghadapi dua pertandingan penting tersebut. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menjamu dua lawannya di kandangnya sendiri. Selain itu, Timnas Indonesia dalam posisi di atas angin usai dua kali menang atas Vietnam. Timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan 0-3 dan 0-1 atas Vietnam pada laga ketiga dan keempat grup F. Erick Thohir mengaku dua laga tersebut bakal menjadi momentum penting untuk menembus kegagalan Timnas Indonesia ke Olimpiade 2024. Para pemain yang tampil di Piala Asia U23 2024 dan playoff kualifikasi Olimpiade bisa menularkan penampilan impresifnya ke tim senior. Saya berharap pemain 23 tahun yang nantinya bergabung ke tim senior jangan berkecil hati, ungkap Bapak Erick Thohir. Erick Thohir juga mengingatkan para pemain Timnas U23 Indonesia tidak jemawa jika bergabung dengan Timnas senior. Erick Thohir meminta para pemain bisa meningkatkan kinerja sebelum tampil melawan Irak dan Filipina. Meski tampil di kandang sendiri, Erick meminta Timnas Indonesia tidak meremehkan siapapun. Erick bahkan menyebut Filipina juga tengah merekrut banyak pemain yang bermain di luar negeri untuk menghadapi Timnas Indonesia. Karena itu dia juga berharap Timnas Indonesia datang dengan kondisi terbaik sebelum dua laga penentuan kontra Irak dan Filipina. Timnas Indonesia paling tidak harus memenangi satu pertandingan dari dua laga tersebut. Di babak ketiga nanti Timnas Indonesia sudah dipastikan dinanti oleh lawan-lawan berat mereka. Adapun putaran ketiga itu diikuti 18 negara yang dibagi dalam 3 grup. Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia menantikan 3 pemain baru untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sampai saat ini tengah mengurus proses naturalisasi 3 pemain. 3 pemain yang dimaksud adalah John Schreven, Martin Weiss, dan Kelvin Verdong. Dari 3 nama tersebut ada Martin Weiss yang baru saja sah menjadi warga negara Indonesia. Martin Weiss yang sebelumnya memiliki paspor Belanda itu sudah diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Kiper yang saat ini membela FC Dallas tersebut kini tinggal menunggu proses memenuhi syarat bisa membela Timnas Indonesia. Terakhir, PSSI tengah mengurus berkas naturalisasi John Schreven dan juga Kelvin Verdong. Erick Thohir bakal berusaha keras untuk 3 pemain ini bisa membela Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak dan Filipina. Erick Thohir kini tengah menunggu konfirmasi dari Weiss agar bisa membela Timnas Indonesia. Ia berujar pemain Timnas Indonesia yang di luar negeri kami sedang menunggu konfirmasi Martin Weiss soal proses naturalisasi John Schreven dan juga Kelvin Verdong. Samping itu, soal proses naturalisasi John Schreven dan Kelvin Verdong, Erick Thohir memiliki harapannya tersendiri. Erick berharap proses naturalisasi kedua pemain ini sudah selesai pada minggu ketiga bulan Mei 2024. Ia berujar mesti angkat sumpah sedang menunggu. Mudah-mudahan minggu ketiga Mei kalau sudah angkat sumpah ia bisa bermain, kata Erick Thohir. 3 pemain tersebut diharapkan bisa tampil membela Timnas Indonesia pada 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi. Laga tersebut bakal menentukan kelolosan tim merah putih ke putaran ketiga. Timnas Indonesia nanti bakal berjumpa Irak dan Filipina. 2 pertandingan ini akan digelar di kandang sendiri. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan saja untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia.